Sungguh indah tanah Papua, alamnya cantik, tiada duanya. Selamat datang dalam video presentasi saya, mari kita simak dan ikuti bersama. Perkenalkan, nama saya Surya Alif Darmawan dengan nomor induk 250201020840 dari kelompok 11 kelas MJ120. Di sini saya akan menjelaskan terkait proposal tugas proyek ICT Literasi dengan judul Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Tingkat Adopsi Software Office Terintegrasi antar unit eselon di Kementerian Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Agung Riyadi Eskom Enkom. Baik, di sini kita akan melakukan pembahasan yang pertama yaitu latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, kemudian ada output dan target capaian, berikutnya ada jadwal dan juga daftar pustaka. Untuk latar belakang itu sendiri, tentunya berawal dari adanya transformasi digital di Kementerian Keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa revolusi industri 4.0 ini mendorong transformasi secara komprehensif, termasuk di sektor pemerintahan. Dengan konsep smart governance ini tentunya akan menekankan pada pemanfaatan teknologi dan informasi, serta komunikasi untuk membentuk pemerintahan yang lebih terbuka dan juga partisipatif. Nah, Kementerian Keuangan ini salah satunya telah berhasil mengimplementasikan konsep smart governance ini dalam rangka mempercepat transformasi digital di reformasi birokrasi. Nah, terdapat 4 perjalanan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, yaitu adanya yang pertama reformasi keuangan pada fokus perbaikan sistem dan juga proses keuangan negara. Kemudian yang kedua adanya manajemen kinerja organisasi dengan peningkatan efisiensi dan juga efektivitas dalam manajemen internal. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi antar unit dengan mendorong kerjasama end-to-end antar unit eselon. Dan yang keempat adanya transformasi digital dimulai pada tahun 2019 dengan fokus pada penggunaan teknologi. Nah, salah satu pilar dalam penerapan transformasi digital pada Kementerian Keuangan ini adalah penggunaan Microsoft 365 untuk mendukung proses dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam penggunaan secara collaboration tools ini bahkan menjadi salah satu inisiatif strategis dalam Kementerian Keuangan dengan dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 88/KMK01/2022, yakni penguatan budaya Kemenq 1 secara collaboration ways of working. Dalam KMK tersebut juga Microsoft 365 ini diposisikan sebagai sarana kolaborasi dan produktivitas terpadu untuk mendukung slogan Kemenq 1. Nah, tentunya ada dalam penerapannya adanya tantangan dalam mengadopsi tersebut. Yang pertama adanya keterbatasan teknis dan juga akses. Kebijakan akses ini menyulitkan berbagi informasi antar pengguna dan juga kepada stakeholder ya, khususnya yang di luar Kemenq. Kemudian kenyamanan dengan fitur Office offline, di mana banyak sekali pegawai yang masih nyaman dengan Office secara offline dibanding dengan fitur Office 365 yang terintegrasi secara online. Adapun untuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ini, kita berfokus pada evaluasi penggunaan software Office terintegrasi di Kementerian Keuangan dengan rumusan masalah, bagaimana efektivitas, efisiensi, dan tingkat adopsi software Office terintegrasi atau collaboration tools Kemenq antar unit eselon di Kementerian Keuangan. Kemudian tujuan masalahnya untuk mengevaluasi bagaimana efektivitas, efisiensi, dan juga tingkat adopsi ini. Nah, manfaatnya itu ada dua, secara teoritis dan juga praktis. Secara teoritis ini tentunya akan menambah manfaat bagi keilmuan dan juga pengembangan pendidikan dengan menambah keilmuan serta berbagi bahan bagi peneliti yang akan mungkin meneliti dengan tema yang sama sebagai bahan pertimbangan atau kajian. Kemudian secara praktis yaitu memberikan manfaat secara langsung kepada organisasi sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan mengenai kinerja pegawai ataupun inisiatif strategis lainnya untuk masa yang akan datang. Nah, secara tinjauan pustaka ini, teknologi komputasi awan atau namanya cloud computing ini semakin populer untuk digunakan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, termasuk di ranah birokrasi pemerintahan, dengan pengguna utamanya yaitu oleh aparatur sipil negara atau ASN. Nah, komputasi awan ini adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan juga penyimpanan data berbasis internet. Adapun 5 karakteristik penting. Yang pertama, akses jaringannya luas dan dapat diakses dari mana saja.
kemudian penyatuan sumber daya, di mana sumber daya ini sangat elastis dan juga dinamis, kemudian elastisitasnya yang cepat dengan skalabilitas yang sangat responsif, kemudian layanannya terukur, penggunaannya dapat diukur, dan juga layanan secara mandiri sesuai permintaan dari pengguna. Nah, Microsoft Office 365 ini merupakan bagian dari ekosistem komputasi awan ini, di mana di dalamnya menyediakan berbagai aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, terus ada Planner, Yammer, Outlook, OneDrive, dan juga Microsoft Teams. Untuk tinjauan pustaka berikutnya yaitu ada dari studi kasus sebelumnya mengenai efisiensi dan pemanfaatan Microsoft 365. Yang pertama terkait analisis efisiensi kerja menggunakan Microsoft Office pada perusahaan A, yaitu oleh Exvanti dan kawan-kawan pada tahun 2025. Pendekatan kualitatif ini mereka menemukan bahwa Microsoft Office berkontribusi secara positif terhadap peningkatan efisiensi dan produktivitas. Kendala utamanya yaitu kurangnya pelatihan dan juga terjadi mungkin gangguan jaringan karena bersifat online ini. Kemudian penggunaan Microsoft 365 pada organisasi sektor publik oleh Yulian dan Sofwan pada tahun 2025 dengan studi kasus di Kementerian ABC Indonesia menunjukkan pemanfaatan maksimal M365 untuk komunikasi, kolaborasi, dan juga manajemen data. Nah, ternyata ini sangat bermanfaat meskipun terdapat tantangan dalam adaptasinya. Nah, dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi semata, namun juga perlu kesiapan dari sumber daya manusia dan juga dukungan dari manajemen ataupun budaya kerja yang ada pada di organisasi. Oke, berikutnya yaitu metode penelitian. Nah, untuk menganalisis dan mengevaluasi ini, kita mengadopsi pendekatan secara campuran atau mixed method secara komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan secara kualitatif dan juga kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Di mana di fase pertama ini adalah fase kuantitatif, bertujuan untuk mengukur tingkat adopsi, efisiensi penggunaan alat kolaborasi, dan juga kemudahan pengguna. Kemudian secara kualitatif ini lebih untuk memperdalam dan menjelaskan hasil statistik yang diperoleh dari fase yang pertama secara kuantitatif tersebut. Nah, untuk subjek dan objek penelitiannya ini tentunya melibatkan berbagai pihak dan juga fokus-fokus aspek tertentu. Seperti subjeknya yaitu pegawai di kantor vertikal, baik dari pimpinan, sebagai penetapan kebijakan, pelaksana, pengguna secara intensif tersebut, ataupun dari staf IT. Untuk fokus kajiannya yaitu meliputi integrasi fungsional pada perangkat lunak, tingkat adopsi oleh pengguna, dampak kualitatif terhadap kolaborasi, serta tantangan dan juga adaptasi penggunaan dalam memanfaatkan alat ini. Kemudian dalam upaya menjamin validitas dan reliabilitas temuan, kami menerapkan beragam teknik pengumpulan data dan prosedur yang untuk peningkatan kualitas, yaitu melalui teknik survei menggunakan penyataan tertutup dengan skala Likert 1-5 untuk mengumpulkan data baik sikap, pendapat, dan juga perilaku dari sampel besar. Kemudian secara wawancara semi terstruktur dilakukan kepada informan kunci untuk mendapatkan pengalaman, tantangan, dan juga persepsi terkait adopsi, integrasi, efisiensi, dan juga alur kerja. Kemudian ada observasi melalui pengamatan secara proses kolaborasi untuk mendapatkan informasi secara faktual dan konstekstual. Kemudian yang keempat yaitu dokumentasi melalui pengumpulan dokumen, panduan, kebijakan, dan juga laporan-laporan yang relevan untuk melengkapi data dan memberikan konteks penelitian yang lebih kaya. Untuk prosedur kualitas datanya ini, untuk instrumennya dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen penelitian secara akurat dan juga konsisten. Untuk keabsahan data, kita menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan temuan dan dari wawancara, observasi, ataupun dokumen-dokumen terkait. Berikutnya yaitu metode penelitiannya. Ini ada bagian penelitian. Yang pertama ada fase kuantitatif tersebut dari pengembangan survei, kemudian melakukan pengumpulan data survei, dan setelahnya adalah melakukan analisis data secara kuantitatif. Nah, kemudian yaitu dilakukan fase kualitatif untuk pengembangan informasi melalui pengumpulan data dan wawancara tentunya dan uji keabsahan data. Dan juga hasil akhirnya yaitu berupa hasil analisis data secara kualitatif yang nantinya akan saling terintegrasi untuk dalam rangka penyusunan laporan akhir. Nah, adapun output dan target capaiannya,
Untuk dalam analisis ini, tentunya telah kami susun beberapa output utama yang tentunya. Yang pertama ada proposal project, kemudian pembuatan kuesioner, penyebaran kuesioner dan wawancara, olah hasil kuesioner dan wawancara, serta laporan akhir hasil analisis. Untuk proposal project itu sendiri, kita dari kelompok 11 telah mengumpulkan melalui LMS masing-masing. Kemudian pembuatan kuesioner ini masih dalam proses, namun ini saya telah membuat kuesioner melalui SID Survey Office. Silakan barangkali teman-teman semua atau bapak-bapak sekalian dapat melihat pada survei tersebut. Namun ini masih dalam tahap pengembangan kami. Untuk jadwal, kita berencana akan menargetkan dapat selesai pada tanggal 25 Januari 2026 dengan proses baik dari proposal, terus pembuatan kuesioner, penyebaran kuesioner dan wawancara, kemudian olah hasil kuesioner dan wawancara dengan target-target waktu penyelesaian batas waktunya sebagai berikut. Untuk daftar pustakanya sebagai berikut, ada beberapa dari jurnal dan juga artikel terkait. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun penyampaian, saya ucapkan mohon maaf dan juga terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, akan saya tutup dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Surya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.